Oke ya, kita sambung sedikit. Tadi ada yang keputus. Jadi intinya teman-teman di surah Al-Baqarah 152 ini ada beberapa karakter syarat ya. Sebenarnya kan kalau mencintai itu harus tanpa syarat ya. Bukan syarat ya, mungkin kalau bisa dibilang cara simple supaya kita selalu diingat Allah. Yang pertama apa? Ingatlah Allah, ya kan? Kemudian apa? Washkuruli. Yang kedua, supaya kamu diingat Allah, pandailah bersyukur gitu ya. Banyak-banyak bersyukur. Kemudian nasihatnya wala takfurun. Ini juga sifat positif yang harus kita bangun ya. Karena yang ngasih nasihat adalah Allah. Ini adalah kalamullah, perkataannya Allah. Berarti apa? Ketika ada sebuah perintah dalam Al-Quran, maka sebaiknya dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Pasti ada banyak kebaikan dari perintah yang sudah tertulis dalam Al-Quran, insya Allah ya. Maka yang pertama apa? Cara simpel supaya kita diingat Allah adalah ingat selalu Allah. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur di setiap kondisi dan suasana ya. Dalam kondisi senang maupun susah, sakit ataupun sehat, ada masalah ataupun gak ada masalah, nomor pertama yang harus kita ucap adalah Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan aku masalah hari ini. Alhamdulillah, berpuluh-puluh tahun hidup hanya hari ini masalah yang ku dapat gitu ya. Itu caranya supaya kita terus bersyukur dan punya spirit untuk melanjutkan hidup, menerima kenyataan. Yes. Kemudian apa? Wala takfurun, supaya kamu selalu positif, selalu kamu diingat Allah juga. Janganlah kamu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Jangan ingkar dari mengimani Allah. Simpel kan? Jadi rumusnya gampang, simpel dan mudah diingat ya. Jadi ingat Allah dengan cara apa? Zikrullah, baca Al-Quran, sholat yang khusyuk, menjaga wudhu, kemudian selalu bersedekah, selalu membantu orang lain. Semua bentuk kebaikan dan ibadah lainnya adalah salah satu aplikasi dari apa? Bukti kita, cinta kita, dan bukti kita mengingat Allah. Jadi ketika ada orang susah, kita ingat tuh hadis Rasulullah kan? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang lain, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Ya kan? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah ya. Ada kama qala Rasul. Jadi ada hadis-hadis yang ngingetin kita cara simpel supaya kita dilepaskan masalahnya, cara gampang kita supaya diringankan beban kita adalah membantu meringankan beban orang lain. Cara gampang kita supaya ditolong adalah menolong orang lain. Ya tadi gitu ya, cara gampang untuk diingat Allah, maka ingatlah Allah. Cara gampang supaya diingat Allah juga adalah banyaklah bersyukur dan jangan ingkar terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, terhadap apapun ciptaan Allah, apapun takdir Allah. Next di ayat 153 itu dikatakan apa? Kesimpulannya ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat ya. Tadi udah disampaikan ya bahwa sabar itu adalah pada pukulan pertama. Kalau sudah berlarut-larut baru bilang sabar, udah nggak ada pahalanya. Jadi pahala sabar itu didapat kali pertama kita mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan, kemudian kita bilang sama Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho, aku terima ya Allah, aku sabar ya Allah. Nah seperti itu ya. Makanya ketika ditimpa masalah, tinggal bilang ke Allah, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, rasa yang tidak enak ini, dan gantikan dengan nikmat yang lebih baik ya. Jadi makanya apa? Kata Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar. Solusi pertama, setengah dari solusi kita adalah sabar. Setengahnya lagi apa? Dengan sholat. Sholat maksudnya apa? Minta petunjuk sama Allah, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam bersikap, supaya kita tidak salah dalam memutuskan, supaya kita tidak salah dalam mengucap, ya kan? Kadang-kadang ketika kita diuji satu permasalahan, kita kan suka nggak sabar, ya kan? Akhirnya ketika nggak sabar, mulut kita melakukan kesalahan, apalagi banyak bicara. Makanya di antara cara supaya dapat solusi adalah kalau bisa kurangin bicara kalau lagi ada masalah ya. Karena ketika kita banyak bicara, akhirnya solusinya nanti makin jauh. Tapi kalau kita berusaha untuk tahan bicara, hanya melibatkan Allah saja, insya Allah itu akan cepat dapat solusinya ya. Makanya apa? Sabar setengah daripada solusi. Selanjutnya apa? Sholat. Minta petunjuk kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah?
kepada siapa ya Allah aku menyampaikan masalahku agar aku mendapatkan solusi terbaik ya Allah. Itu betul. Jadi sholat ya, sholat itu kan di situ di dalamnya ada doa ya kan, ada ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi penting banget ya teman-teman. Jadi mintalah tolong dengan sabar. Kemudian sholat, kalau bisa, kalau tadinya belum ada masalah sholat duha cuma 2, kalau bisa nambah jadi 6 gitu, karena masalahnya apalagi tambah berat, tambah lagi ibadahnya gitu ya, sholatnya tambah khusyuk lagi ya. Kenapa harus sabar dan sholat ya? Karena katanya minta ya, itu anjuran sih ya, nasihat gitu untuk kita, panduan kalau bisa dibilang. Al-Quran itu kan panduan, gimana sih caranya kalau pengen dapat pertolongan, dikasih tahu sama Allah, minta tolonglah dengan sabar sampai detik terakhir. Kemudian sholat yang khusyuk, curhat kepada Allah, minta petunjuk Allah, sholatnya ditambah, kualitasnya ditingkatkan. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi selama teman-teman sabar, insya Allah teman-teman akan selalu dibersamai Allah. Wallahu a'lamu bishawab.